Pemirsa, kepengurusan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 resmi dikukuhkan yang dirangkai dengan berbagai agenda, diantaranya juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional hadir dalam prosesi pengukuhan yang digelar pada Jumat 14 April 2023 lalu. Rangkaian prosesi pengukuhan Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 didahului dengan pemberian santunan anak yatim dan buka puasa bersama. Prosesi secara langsung dihadiri oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prasetyo, dan Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Mahendra Setio. Penyerahan santunan anak yatim secara langsung diberikan kepada 55 anak yatim oleh Pemuda Muhammadiyah. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan berharap besar kepada Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 bisa memberikan model inspirasi dengan melakukan langkah-langkah yang produktif. Ya, saya berharap besar dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saudara Zulfikar dan kawan-kawan ya, bisa memberikan model inspirasi kepada teman-teman lainnya ya, agar kita ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang dicita-citakan dan menjadi negara maju pada tahun 2045 yang akan datang ya. Nah, Pemuda Muhammadiyah berperan besar untuk pertengkaran itu digeser. Pertengkarannya jangan pertengkaran yang tidak produktif, tapi pertengkaran yang produktif, bagaimana mengatasi kesenjangan, bagaimana mengurangi kemiskinan, bagaimana kita ekonominya produktif, bagaimana entrepreneur kita banyak ya, bagaimana kita bisa mengekspor, merajai pasar dunia. Jadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak produktif kita geser ke pertengkaran-pertengkaran yang produktif, dan itu kader-kader Muhammadiyah mampu melakukannya, dan saya harap menjadi model dan memberikan inspirasi kepada teman-teman lainnya. Selamat mengemban tugas. Rangkaian santunan anak yatim sebelum prosesi pengukuhan dilakukan sebagai bentuk syukur dan diharapkan kegiatan ini bisa memberikan berkah atas doa dalam kebersamaan kegiatan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 ke depan. Jadi kita bikin rangkaian setelah kemarin kita Baitul Arqam atau upgrading. Hari ini kita melakukan santunan terhadap anak yatim. Tentu tujuan kita mulia, kita pengen doa-doa dari teman-teman sekalian semua membersamai kita selama proses kepemimpinan yang akan datang, sehingga kita bisa menghasilkan produktivitas yang nyata bagi teman-teman pemuda sampai di basis yang paling bawah. Jadi ada 50 lebih anak yatim yang kita secara simbolis kita datangkan kemari, karena memang tidak semuanya bisa kita datangkan kemari, tapi di beberapa tempat kita juga menyalurkan secara langsung santunan-santunan terhadap para anak yatim. Kita juga sediakan nasi, kita juga sediakan nasi kotak, dan kita sediakan para UMKM yang ada di belakang. Tujuannya tidak lain adalah untuk bagaimana ya kita ini secara prinsip bisa dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat, kita bisa dekat dengan kelompok-kelompok UMKM, karena ya UMKM adalah bagian dari salah satu hal yang ingin kita prioritaskan agar ke depan bisa menjadi kekuatan ekonomi sendiri bagi kelompok masyarakat-masyarakat. Usai melakukan prosesi santunan anak yatim dan buka bersama, pengukuhan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 dilakukan secara hikmat. Sejumlah tokoh hadir dalam pengukuhan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah seperti Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, DPP P3 Arsul Sani, Menpora Dito Ari Tejo, Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 Cak Nanto. Prosesi awal pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keputusan tentang personalia pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 hasil Muktamar ke-18 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prasetyo. Usai membacakan surat keputusan, Ketua Umum Pengurus Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad memimpin membacakan sumpah pengurus. Seluruh pengurus pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengikuti pembacaan ikrar. Usai melakukan ikrar sumpah pengurus, acara dilanjutkan dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan
dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 kepada pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah terpilih periode 2023-2027 yang secara langsung disaksikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti. Dalam sambutannya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Oleh karena itu, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah diharapkan mampu mewujudkan tema besar yang dibawa, yakni pemuda negarawan. Abdul Mukti juga menekankan pemuda Muhammadiyah harus berperan lebih inklusif dan dirasakan langsung masyarakat. Tantangan yang dari pemuda Muhammadiyah sekarang ini memang tidak ringan. Tema besar pemuda negarawan itu meniscayakan peran pemuda Muhammadiyah yang lebih inklusif dan peran yang lebih bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Transformasi kader pemuda Muhammadiyah tidak hanya untuk suksesi dan kaderisasi di internal Muhammadiyah, tapi saya kira harus lebih luas lagi dalam konteks keumatan dan kebangsaan, bahkan kemanusiaan universal. Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu kader dan organisasi otonom Muhammadiyah memiliki peran strategis, walaupun tentu saja peran-peran itu memerlukan kesungguhan dan kekhidmatan yang lebih serius lagi di masa-masa yang akan datang. Ada banyak persoalan kebangsaan yang pemuda Muhammadiyah perlu hadir, dan tentu saja kehadiran itu tidak hanya kehadiran yang bersifat reaktif, tetapi harus kehadiran yang bersifat aspiratif, tetapi juga kehadiran yang di situ penuh dengan kepeloporan. Pemuda Muhammadiyah dengan slogannya Fastabiqul Khairat tentu saja harus menjadi yang terdepan dan menjadi yang pertama dalam menginisiasi berbagai macam perubahan dan dalam menginisiasi berbagai langkah baik untuk Indonesia dan Islam yang berkemajuan. Usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027, Zulfikar Ahmad Tawala mengatakan dalam membangun suatu budaya politik kebangsaan, kader-kader pemuda Muhammadiyah akan didorong untuk tampil di ruang publik untuk memberikan pencerahan. Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing yang telah kami siapkan. Dalam membangun sebuah budaya politik kebangsaan, kader-kader pemuda Muhammadiyah dimanapun berada, kami dorong untuk tampil di ruang-ruang publik, di ruang-ruang kebangsaan untuk memberikan pencerahan, untuk mengisi nalar publik kepada hal-hal yang konstruktif, kepada hal-hal yang strategis. Kemudian yang berikut, yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan gerakan kemandirian pemuda Muhammadiyah. Dan tentu gerakan kemandirian ini yang paling utama yang kami akan siapkan adalah membangun kemandirian yang berakar dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Kita tahu Muhammadiyah memiliki begitu banyak amal usaha dan pemuda Muhammadiyah tentu akan menjadi bagian yang tidak kalah hebatnya untuk mengembangkan amal usaha yang sekarang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan yang berikut adalah tentu kemitraan strategis. Seperti tadi kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Investasi. Kami sudah sampaikan tadi bahwa pemuda Muhammadiyah bisa ambil peran pada ruang-ruang strategis, tetapi yang tidak kalah pentingnya pemuda Muhammadiyah menjadi katalisator. Kita sampaikan tadi di pidato inauguration speech bahwa kita berharap pemuda Muhammadiyah mampu menjadi katalisator bagi masyarakat agar kejadian 2019 itu tidak terulang di 2024, seperti itu. Sejumlah tokoh yang hadir turut memberikan selamat dan harapan besar untuk kepengurusan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027, termasuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda terdahulu Cak Nanto. Tahniah kepada teman-teman pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 yang dipimpin oleh Zulfikar Ahmad Tawala. Semoga pemuda ke depan lebih melahirkan wacana, gerakan yang bisa memajukan bangsa ini dan memajukan persyarikatan.
Pertama, saya berharap bahwa pemuda Muhammadiyah lebih berkontributif terhadap perjuangan Muhammadiyah, perjuangan kebangsaan, wacana kebangsaan yang saya kira pemuda Muhammadiyah bisa hadir di situ. Saya Hilman Latif, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Zulfikar dan Mas Najih serta jajaran pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 bisa memberikan banyak perubahan dalam aspek sosial, politik, dan budaya di Indonesia dengan program-programnya yang akan dikerjakan dalam 3 tahun ke depan. Selamat untuk semuanya. Ya, saya mengucapkan selamat atas pengukuhan Ketum Zulfikar dan Sekjen Najih. Insya Allah duet Sekjen dan Ketum menahkodai Pemuda Muhammadiyah ini membawa Pemuda Muhammadiyah semakin berkemajuan, semakin kolaboratif, dan menjadi salah satu entitas bangsa yang mensupport demokrasi yang sehat, demokrasi yang semakin berintegritas. Sekali lagi selamat atas pelantikan dan pengukuhan pengurus Pemuda Muhammadiyah 2023-2027. Tim TVMU memberitakan.